Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget setelah seharian scroll-scroll media sosial, baca berita sana-sini, nonton video, tapi kok kayaknya nggak dapat apa-apa ya? Kita tuh hidup di zaman di mana informasi ada di mana-mana. Tapi anehnya, kebijaksanaan malah terasa makin susah dicari. Ini bukan cuma perasaan kamu doang. Ini beneran sebuah paradoks zaman sekarang yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Coba deh bayangin ini. Kamu lagi haus banget, tapi posisinya lagi di tengah-tengah banjir bandang. Air di sekeliling kamu banyak banget, melimpah ruah. Tapi, apa kamu bakal langsung minum air itu? Tentu enggak kan? Aneh ya rasanya? Nah, itulah gambaran paling pas buat kondisi kita sekarang. Intinya tuh gini, nyelan informasi mentah-mentah tanpa disaring itu nggak bakal bikin kita jadi lebih pinter. Justru sebaliknya, bisa bahaya. Kita bisa sakit gara-gara hoax atau misinformasi, atau yang lebih parah lagi, kita malah tenggelam di lautan data tanpa tahu arah. Nah, kondisi ini sebenarnya ada namanya loh, information overload. Kita tuh literally dibanjiri sama begitu banyak data, sampai-sampai kita malah jadi kehilangan kemampuan buat mikir jernih dan kritis. Jadi, ini dia nih masalah utamanya. Waktu terlalu banyak data yang masuk dan kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, otak kita tuh kayak ngehang. Kemampuan buat menganalisis, mempertanyakan sesuatu, dan ngambil kesimpulan yang logis itu jadi tumpul. Nah, inilah yang disebut tenggelam dalam kebodohan. Tapi tenang, ada solusinya kok. Ada pelampungnya, ada alat penyaring mental yang kuat banget yang bisa nyelamatin kita. Inilah saatnya kita kenalan sama sebuah kerangka kerja yang namanya DKWK. Piramida DIKW ini pada dasarnya adalah sebuah tingkatan, semacam framework buat memproses semua hal yang masuk ke kepala kita. DIKW itu singkatan dari data, informasi, pengetahuan atau knowledge, dan kebijaksanaan atau wisdom. Ini cara kita mengubah air banjir yang keruh tadi jadi air minum yang jernih dan aman. Oke, sekarang ayo kita bedah gimana sih cara kerja filter 4 tingkat ini, langkah demi langkah, mulai dari data yang paling mentah sampai ke puncak kebijaksanaan. Oke, perhatiin baik-baik ya. Level pertama itu data. Ini fakta mentah yang nggak ada konteksnya sama sekali. Contohnya, angka 38. Angka doang, nggak ada artinya. Terus kita naik level jadi informasi. Dengan ngasih konteks, suhu tubuh pasien adalah 38 derajat Celcius. Nah, sekarang angkanya jadi punya makna kan? Lanjut ke level berikutnya, pengetahuan. Kita hubungkan informasi tadi dengan logika. Suhu normal itu kan 37, berarti 38 itu demam ringan. Di sini kita jadi tahu bagaimana sebuah informasi terhubung. Dan di puncaknya, kita sampai di kebijaksanaan. Di sini kita pakai penilaian. Ini kayaknya demam karena virus. Jadi istirahat total itu lebih baik daripada langsung minum antibiotik. Nah, disinilah kita menjawab pertanyaan, mengapa? Mengapa satu tindakan lebih bijak dari yang lain? Teori doang kan nggak cukup ya. Yuk, sekarang kita coba terapin filter ini ke sesuatu yang deket banget sama kita semua sehari-hari, hubungan antara media sosial dan kesehatan mental kita. Oke, kita mulai dari sebuah data mentah. Misalnya, aplikasi di ponsel kamu nunjukin angka ini, 6 jam. Itu waktu layar harian kamu. Tanpa konteks, ya ini cuma angka. Bisa jadi kamu produktif, bisa jadi juga enggak. Siapa tahu? Langkah berikutnya, kita saring, jadi informasi. Pas dicek lebih detail, dari 6 jam itu, ternyata 4 jamnya habis buat nontonin reels liburan orang lain. Tiba-tiba, polanya jadi kelihatan jelas. Waktu ini bukan dipakai buat kerja atau belajar, tapi buat konsumsi pasif. Dan ini ngebawa kita ke level pengetahuan. Kamu mulai bisa nyambungin antara sebab dan akibat. Kamu sadar, iya juga ya, setiap kali aku habis 4 jam nge-scroll reels, moodku jadi jelek karena FOMO, dan kerjaan jadi keteteran. Kamu sekarang tahu persis apa sumber masalahnya. Dan akhirnya, ini dia puncaknya. Kebijaksanaan. Ini bukan lagi soal mikir, tapi soal bertindak. Berdasarkan pengetahuan tadi, kamu akhirnya ambil keputusan. Hapus aplikasi medsos dari layar utama, matiin semua notifikasi, dan komitmen buat buka medsos cuma di akhir pekan. Dan yang paling penting, kamu sadar kalau kesehatan mentalmu jauh lebih berharga dari sekadar validasi digital. Ini baru namanya tindakan nyata buat perbaiki hidup. Jadi, kesimpulannya apa dari semua ini? Intinya adalah soal mengubah cara berpikir. Dari yang tadinya cuma jadi konsumen pasif yang nelen semua informasi, jadi penyaring yang aktif dan bijaksana.
Di zaman sekarang ini sebenarnya cuma ada dua pilihan. Kamu bisa jadi si pecandu data yang kerjaannya ngumpulin fakta terus tapi nggak pernah tahu gimana cara pakainya. Atau kamu bisa jadi penyaring bijak yang memproses informasi supaya bisa bertindak dan bikin hidup lebih baik sambil sadar kalau banyak informasi di luar sana itu beracun alias hoax. Pertanyaannya, kamu mau jadi yang mana? Karena pada akhirnya kebenaran sejati dan pemahaman yang dalam itu gak datang dari seberapa banyak informasi yang kita telan, tapi datang dari seberapa bagus kualitas filter di kepala kita, seberapa murni informasi yang tersisa setelah semua sampah dan kebisingan kita saring. Nah, itulah yang paling penting. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Setelah paham semua ini, coba deh lihat handphone kamu, lihat berita yang kamu baca, lihat konten yang kamu konsumsi. Informasi apa yang bakal kamu saring duluan hari ini supaya kamu bisa jadi pribadi yang lebih bijaksana?